Sahabat Potek, setelah tadi kita subuh-subuh berangkat dari Jakarta, terusnya tadi kita sempet di jalan yang berliku-liku, akhirnya kita sampai di Kabupaten Kapahiang, Bengkulu, tepatnya di Taman Konservasi Puskalangka. Ada apa tuh? Ada Rafflesia Arnoldi sama Amorphopalus. Jadi kita pengen lihat. Udah ada tuh yang mekar di depan jalan. Nah, katanya tanggal 9 akan ada yang mekar. Terus ternyata pas tanggal 9 ternyata belum mekar juga. Terus akhirnya kita mendadak ya kemarin beli tiket. Sekarang kita ada di sini. Okay. Tadi sih diinfoin udah mau hampir mekar ya. Nah, tadinya antara sekarang atau besok gitu. Tapi kita coba datang hari ini. Nanti kalau ternyata nggak mekar kita datang lagi. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di channel Nyonya Destira. Lalu baju mahal. Kayak tangganya panjang ya. Oh, dari sini udah kelihatan tahu? Serius? Iya. Bener-bener tuh. Iya. Udah kelihatan. Oke, sahabat Potek, ternyata nggak perlu jalan jauh. Dia cuma ada di sini, di depan. Katanya sih ada beberapa ya yang mekar. Tapi yang paling depan ada di sini. Halo Pak. Iya Ibu. Panggil aku rekam nggak apa ya? Oh, Lidin ya? Iya. Saya dengan 3. Ini ya, ini belum mekar tapi ya? Udah mulai Bu. Oh, udah mulai mekar. Tadi dari mulai pergerakan awal nih, udah mungkin dari jam 12. Jam 12, sekarang udah jam berapa ini? Belum ada baunya ya? Belum. Biasanya Ya, kalau iya, itulah kadang-kadang agak sedikit itu ya kalau Amorphopalus ini. Nanti kalau nanti sudah lebar, itu apa kelopak sudah terbuka, mendekati penuh, aroma itu baru keluar. Mungkin apa serbuk sari dari bunga betina itu yang polennya yang matang baru baru dia keluar aromanya. Nah, oh, ini sendiri umurnya berapa sih? ini cuma 6 bulan Bu, dari mulai tumbuh 6 bulan. Oh iya, bukan katanya harus sampai berbunga tuh berapa tahun? Bukan, maksudnya dari mulai tumbuh dari umbi Bu, jadi 6 bulan dia sudah mekar. Jadi, oh, tapi kalau umbinya sendiri nggak tahu ya umurnya berapa? kalau Tahunan umur umbinya ya? udah berapa tahun, kita aja 24 tahun di sini. Bunga ketiga di sini. Ya. 24 tahun ini baru 3 kali berbunga. Iya, 3 kali berbunga. Jadi nanti awalnya fasenya vegetatif pohon ya. Kalau kita bicara umbi, sekarang umbi yang belum dewasa Ibu ini. Ini kondisinya yang pohonnya di sini ya? belum dewasa. Pohonnya di sini berarti ini ya? Bukan pohon ini Pak di situ. Nah, maksudnya titik tersendiri. Dia begini, Pak, siklus. Nah, jadi dia siklus. Jadi ini kita katakan masih bibit yang kecil ya. Jadi kondisinya memang belum dewasa. Jadi setiap kali muncul dari umbi, setiap kali muncul dia akan selalu vegetatif. Dalam artian pohon terus berdaun. Kemudian nanti umbi sudah dewasa, dia sudah bersiklus maksudnya sudah dewasa, dalam artian dewasa kalau bahasa saya, nanti dia akan setelah dorman mati vegetatif baru dia akan siklus generatif. Nah, begitu juga dengan generatif, sekarang nanti dia generatif akan mati, akan hilang, istirahat, baru nanti kembali
vegetatif. Jadi 2 siklus begitu. Itu jadi dari dorman tadi yang saya hitung 6 bulan, ketika mulai muncul tundas bunga. Nah, mulai muncul ke 6 bulan dia mekar. Oh, berarti dari 6 bulan yang lalu udah bisa tahu nih, Iya, ini mau berbunga, udah bisa tahu. mau Nah, kita punya banyak tuh di situ, ada itu yang tinggi juga itu ada. Itu yang baru muncul. Oh, ada lagi di sana. Ada. Ada berapa sekarang? Ada yang 4 lagi? yang Wih, yang asik. bakal bunga. Nah, jadi Ini ukurannya biasa apa? Udah gede? Kecil. Ini kecil segini? mengecil karena mungkin yang umbi sudah mulai apa, 2 kemarin Susut. besar, malah bareng dia. ini teman saya dia selalu itu kesini dia. Oh iya. Nah, setiap Aku kali 3 hari udah sini Mbak. Nungguin. bareng sama itu. Foto ya? Foto sama video. Yang ada paralon itu. Kalau ininya tuh sebenarnya apanya sih? Ini spadiknya. Spadik. Padik kan? Berarti kan sebenarnya bunganya bukan ini kan? Bunganya kan yang di dalamnya dan kecil-kecil ya bunganya ya. Serbuk apa? Serbuk sari, bunga jantan dan bunga betina. Nih kalau misalnya lihat Ntar sini deh. bisa kelihatan ambil kamera tuh. Tuh, itu tuh yang bunganya Yang justru betina tuh. itu, Bu. Jadi bunganya tuh majemuk tuh ada banyak. Jadi ini sebenarnya bukan. Yang jantan nggak kelihatan belum karena kehalang apa? Ini pasti jadi biji. belum dipastikan. Kalau di sini, ini pengalaman kami ya. Kalau dia mekar lebih dari 1, Ibu, biasanya dia ada penyerbukan lewat serangga, bukan dibantu dengan tangan manusia. Jadi penyerbukan itu alami. Nah, biasanya terjadi itu apa? Dia terserbuk tadi, jadi polen yang betina itu dia akan menjadi buah. Nah, buah ini juga akan butuh waktu yang panjang, lumayan 8 bulan baru dia akan matang. Lama ya. Lama. Tapi kita ya bersyukur karena banyak lagi bibit yang akan kita dapatkan kalau memang nanti dia berhasil penyerbukan. Jadi saya jelaskan dari awal kepedulian kami dengan ini, Pak. Kami awalnya melihat kondisi alam di Kepahyang ya. Saya aslinya Kabupaten Seluma. Jadi waktu itu di tahun 79-80 saya pindah ke sini ikut Bapak. 80 ya. Nah, jadi di tahun 80 itu lumayan hutan masih terjaga. Kami datang ke sini setiap hari ini kabut turun. Jadi untuk melintas saja orang harus pelan, baik kendaraan, mobil atau motor. Nah, itu karena kondisi alam yang masih mungkin masih terjaga ya. Nah, terus 2 tahun kami di sini, kondisinya luar biasa, perambahan luar biasa. Kemudian illegal logging yang melakukan pemotongan pohon untuk digergaji di segala macam untuk dibuat bangunan dan sebagainya. Nah, jadi kami melihat itu ya ketika kami masuk ke hutan. Waktu itu saya jujur ikut Bapak sering cari rotan karena kehidupan kayak mohon maaf ya, mungkin saya sampaikan juga Pak, ekonomi waktu itu sangat sulit sekali. Jadi cari rotan, banyak menjumpai ini Amorphophallus, kemudian Rafflesia. Kondisinya juga yang sudah dirambah warga itu kita miris sekali melihat. Ya, jadi di situ kami punya pemikiran atau inisiatif keluarga awalnya. Nah, ini kita perlu pikirkan ke depan karena ini kalau nggak ada orang yang punya kepedulian dengan ini akan hilang, nanti akan punah. Nah, di situ awal daripada kami, kecintaan kami, Mbak. Jadi sampai detik ini alhamdulillah, walaupun boleh dikatakan, mohon maaf saya ceritakan kondisi ya istilahnya belum menunjang ekonomi, tapi saya nggak terlalu memikirkan itu. Yang penting ini lestari, saya sudah senang. Nah, kemudian di tahun 2011 kami coba mendirikan lembaga. Jadi lembaga ini karena harus ada naungan ya, karena ya ini bunga-bunga dilindungi, kita punya rasa yang merasa bersalah juga ada. Sebenarnya kita bukan melakukan pengerusakan, cuman merasa bersalah aja. Nah, sekarang alhamdulillah lembaga itu Lembaga Peduli Puspa Langka dan Lingkungan itu LP2L2. Banyak teman-teman kita di komunitas juga yang istilahnya gabung kan gitu. Ada kelompok-kelompok lain yang juga gabung. Kami senang itu. Yang penting ini bisa lestari. Kemudian yang di alam itu jangan sampai terganggu, punah lah. Nah, Taman konservasi ini kami sudah punya 7 spesies Amorphophallus, ada 3 spesies Rafflesia, ada Arnoldi dan ada Rhizantes, kemudian ada Padma, itu Rafflesia Padma, ada 3 itu ya. Untuk Amorphophallus sendiri ada Amorphophallus titanum, ada Amorphophallus gigas,
Ada Decosilva, ada Variabilis, ada Phaeonifolius, Mulleri, dan Mantahet. Itu ada. Memang itu alami tumbuh di sini? Nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada. Dulu nggak ada. Ini kebun kopi semua dulu, Pak. Oh. Makanya sekarang saya punya perbandingan ya. Bukan saya menyesali pekerjaannya, justru saya mensyukuri. Maksudnya perbandingan. Kalau dulu ini ada kebun kopi, ini kan 3 hektar saya punya lahan, Pak. Ada 3 sertifikat, ya lahan pribadi. Ya itu yang saya korbankan selama 24 tahun yang lalu kan. Jadi nggak ada nilai ekonomi, tapi sebenarnya bukan ya, mungkin bisa dikatakan juga tujuan kami juga ya konservasi bisa jalan dan kami bisa hidup di sini, seperti itu keinginan kami sebenarnya. Nah, jadi awalnya kita ambil itu di kilometer 52,5 itu ya. Nah, persis di sisi kebun saya itu ada sungai kecil begini. Di situ tumbuh ini. Jadi ketika tumbuh, saya bingung jauh-jauh sebelum kita mencoba menangkarkan. Ini kenapa ketika tumbuh vegetatif, ini dirusak, dipotong sama warga, dibelah, Ketika tumbuh generatif juga sama kondisinya, mereka memotong-motong seakan-akan ada yang mereka cari di situ. Nah, baru saya bisa ceritakan yang pertanyaan Mbak itu. Ternyata ini ada bukan mitos ya. Ada yang disampaikan oleh orang tua saya sendiri, bahkan dari kakek sama nenek cerita. Kenapa, Nek? Saya tanya. Itu kalau ada Amorphophallus atau bunga bangka itu, banyak orang yang suka mencari apa di situ. Seakan-akan ada yang mereka cari betul-betul bisa diambil atau bisa dimanfaatkan di situ. Di ya. Jadi kakek jelaskan begini dulu. Nek, ini Amorphophallus ini sering dari dulu diinformasikan dari zaman nenek moyang kita juga diinformasikan kalau ada yang cabangnya 4 itu ada suatu benda yang bisa dimanfaatkan di situ. Mungkin apalah bentuk batu atau apa. Ini sekedar mitos mungkin. Karena biasanya cabangnya 3 ya? Iya, justru cabangnya semua 3 dari zaman dulu, nggak pernah ada yang 4. Kalau saya amati, ya dalam artian ini kalau semua 3 nggak boleh diganggu seperti itu kan? Iya. Nah, ini yang misalnya orang-orang yang cerdas kan bisa menangkap itu. Ini yang dibilang cabangnya itu selalu 3. Iya, selalu 3. Makanya kan kalau tadi saya ceritakan, ya kalau 3 nggak usah diganggu lah mestinya. Kalau orang cerdas kan nggak ada apa-apa di situ. Kalau 4 ya rada apa juga kan, punya kelainan sendiri. Tapi belum pernah, Mbak. Ini kalau merem ya, kayak lagi megang semangka. Rasanya dingin kan, ya, dingin terus halus, terus kayak bisa ada puk gitu. Kalau kami yang memang, mohon maaf ya, bukan melebih-lebihkan ini ya, kita memang punya kecintaan, senang ngelihat pohonnya aja udah senang, apalagi lihat bunganya. Nah, kalau yang ini nih berarti yang masih tanaman ya? Ini yang putih ini, Pak. Kalau yang putih sama yang itu bedanya apa tuh, Pak? Ya, inilah yang Amorphophallus gigas. Oh, gigas yang warnanya lebih putih. Ya, memang dia, coba Mbak rasa, mohon maaf, ini kan agak kasar kita. Kalau itu dia halus, nggak ada rasa seperti kayak berpasir, itu nggak ada. Itu daunnya juga beda ya? Beda ya. Ini Amorphophallus gigas dan itu Amorphophallus titanum. Jadi kalau ada juga yang Variabilis lebih kasar lagi ininya. Warnanya lebih agak keputih-putihan begini. Kayak gini, kayak gigas. Terus yang lebih kasar lagi Amorphophallus Phaeonifolius. Phaeonifolius tuh aku punya di rumah. Ya, gampang itu. Iya, di kebun aku tiba-tiba mekar. Ya, itu emang banyak. Yang kecil ya, itu kecil aja baunya bener-bener baunya kemana-mana. Iya, aku ada kebun gitu, tiba-tiba muncul sendiri. Nah, ini beda lagi. Ini yang Phaeonifolius, coba Mbak pegang lebih ini lagi. Oh, kasar ya. Ya. Nanti kalau sudah besar dia tonjolan itunya tuh sudah kelihatan sekali. Menonjol ininya di. Oh, ini tapi nggak gede ya? Nggak gede. Ini yang Phaeoni yang kata Mbak. Oh, Phaeoni itu yang punya banyak. Iya. Mau ambil yang kecil dulu atau ngambil yang udah itu? Boleh yang kecil dulu deh. Ini bakal bunga. Bakal bunga. Ya, kondisi bakal bunga dengan bakal pohon beda. Ini kan kelihatan bakal bunga dia ada bulat dan gendut. Kalau dia bakal pohon dia kecil kalau kerucut kayak gitu. Oh, ujungnya ya? Kalau lebih gendut nanti jadi bunga. Ya, ini udah. Ini udah pasti bunga nih kayaknya. Udah pasti ya, karena siklusnya memang dia sudah, kalau umbi kan sudah dewasa. Itu makarnya cantik banget ya.
Saya malah ngambil dari atas ini kemarin. Ada 2 kilo dari sini ada kampung desa Tebar Mono. Ini juga cukup nih. Ya sebetulnya kami itulah saya kemarin minta ke BKSDA, tolonglah Pak, saya mau bikin apa semacam papan tulisan ini Amorphophallus titanum. Kan banyak kita kan. Takutnya kalau lagi kondisi istirahat begini takut ada yang berkunjung kan keinjak gitu. Jadi tujuannya buat papan plang gitu kan untuk tulisan. Ini tinggi berapa nih? 3 meter, 2,5 ya? Ini lebih tinggi ya dari tadi ya? Iya, padik itu tinggi. Ini kadang-kadang gitu. Jadi, nah itulah tadi yang Rafflesia arnoldii. Ini yang merambat. Ini. Mana? Oh itu Rafflesia kayak gitu? Iya. Inangnya ya? Iya, inang. Ini juga akar-akarnya. Nah, biasanya banyak dia tumbuh seperti di sini. Akar-akar begini. Ini Jadi akar kalau pohon Rafflesia mah nggak bisa dibawa ya Pak ya? Maksudnya nggak bisa dipindah ya? nggak bisa kalau untuk ditumbuhkan sangat sulit. Kita kalau kami di sini budidaya itu dari ini pucuknya yang paling atas itu yang di stek kalau kita. Sepengalaman kami selalu mengamati Rafflesia itu dia itu bagian daripada ini. Nah kemarin 2021 Agustus itu yang berhasil mekar pertama. Selama penantian panjang kami ya budidaya dari tahun bersamaan dengan ini 1998 itu. Tapi kurun waktu itu maksudnya bukan baru sekali itu dia muncul dan mekar. Kalau mekarnya baru itu, munculnya sering. Tapi masih gagal ya. Kadang-kadang gangguannya ada digigit bajing lah, tupai, Waktu ada yang masih kuncup gitu ya? ada yang karena babi lewat, ada yang keinjak. Nah, itu yang sering membuat gagal itu. Ini udah banyak. Jadi dia munculnya nanti dari batang ini tiba-tiba muncul gitu ya? Iya, muncul kayak kutil itu butuh waktu 2 tahun 8 bulan itu, Pak. Untuk dari kutil ke mekar? Wih lama amat. Terus itu Pak harus di kerangkeng gitu. Ya, itu kemarin mestinya kami mestinya harus belajar dari pengalaman ya. Kalau sudah kejadian begitu ya kita harus punya pemikiran, wah ini harus begini-begini, harus dikerangkeng. Karena kalau saya lihat fotonya memang ada yang di atas pohon Ada gitu ya. kan, nanti Ya, ada yang di bawah. Kayak gini nih dia ada muncul itu kan. Di Kidu banyak dia fotonya yang di atas. Dia kan di Bengkulu Utara dia, tinggal bagian Bengkulu Utara dia. Oke Sobat Potek, sekarang kita punya teman baru namanya Mas Deki. Apa kabar? Baik. Mas Deki ini IG-nya ada di Bujang Palala 44, jadi bisa cek. Mas Deki asli Bengkulu ya? Ya, Kalau kita manggil Mas sih apa sih kalau Bang. Bang Deki. Abang. Tadi kan kita udah bahas soal Amorphophallus nih. Itu kan dikenalnya sebagai bunga bangkai. Tapi ada yang lebih kita kenal lagi bunga bangkai juga, tapi yang Rafflesia. Nah, sementara Rafflesia sama Amorphophallus kan beda nih ya, beda total gitu kan. Nah, kalau di sini ada juga nggak? Ada di sini, tapi ini kebetulan inangnya. Inangnya, Ya kan? ini ya. Inangnya sendiri ini dari Tentrastigma. Jenisnya Tentrastigma. Terus dia ini jenisnya anggur-angguran. Jadi ada buahnya lagi. Dan Rafflesia itu spora obligat. Jadi nanti apa tuh? Spora obligat itu tanaman yang bisa hidup dari tanaman inangnya. Nempel ya. Nah, tapi caranya dengan cara menginfeksi. Dari menginfeksinya itu si Rafflesia sendiri itu ada bijinya di dalamnya, kecil-kecil. Dan itu ada salah satu mungkin polinator atau penyebarannya dibantu oleh semacam pengerat ataupun kumbang. Oh gitu. Nah, sementara kalau dari Rafflesia sendiri itu kan jenisnya spesiesnya Rafflesiae. Untuk bunga bangkai sendiri itu Araceae. Iya. Talas-talasan. Bunga bangkai ini Amorphophallus kan? Nah, kalau kita di Bengkulu bilangnya itu bunga kibut. Yang mana tuh? Bunga bangkai. Bunga kibut. Nah, tapi kalau bunga Rafflesia itu cawan sekedei. Cawan sekedei. Artinya bunga yang menyerupai mangkok. Dan mistisnya dulu lebih besar lagi. Oh, daripada apa tuh? Si Rafflesia tersebut. Apa tuh? Karena dia kalau dulu di petanda di hutan itu
Dia tuh kayak gini, menyerupai belakang punggungnya si kuntilanak. Bener kan? Ada bolongnya, ada mangkoknya seperti itu. Terus baunya yang tidak sedap dulu, orang menghindari. Oh iya, kan biasanya kalau bau kuntilanak Amis. Nah, sementara kalau sekarang kebalikannya, dengan adanya Raplesia malah berbondong-bondong, malah selfie, bener. Berarti mistisnya udah hilang tuh Raplesia. Nah, sementara kalau di Bengkulu sendiri Mbak, itu ada 5 spesies untuk Raplesia. Satu Raplesia arnoldi yang paling besar, kedua itu Raplesia bengkuluensis, itu kebetulan di Kaur. Itu penyebarannya Bengkulu Selatan. Si Raplesia bengkuluensis sendiri itu adalah Raplesia arnoldi pessimini dikenalnya. Oh, berarti secara tampilan sama, cuman ukuran lebih kecil dan agak pucat. Yang ketiga itu ada gadutensis. Gadutensis sendiri penyebarannya dari Sumatera Barat, hutan gadut. Gadutensis penyamaan berdasarkan tempat tumbuh, lokasi. Terus ada Raplesia hasselti itu di Lebong. Nah, yang terbaru adalah Raplesia kemumu. Itu kebetulan saya bersama Pak Agus Susatya, pakar Raplesia dari UNIP, itu yang menemukan spesies baru. Dan dinamakan daerah saya, Kemumu, di Bengkulu Utara. Itu bedanya apa? Lebih cenderung orange. Orange. Terus diafragmanya lebih nganga. Total tuh ini bolongannya ya. Bagian mangkok tengah ya. Terus bulu-bulu ramentanya itu beda. Bulu ramenta tuh yang di dalamnya? Dalam. Dan itu harus perlu pakai mikroskop Mbak melihatnya. Beda inang, katanya untuk apa tadi tentra ya? Yang sama bunganya jadi Rafflesianya bisa beda-beda nggak? Yang nempok di dia? Jadi di Tentrastigma itu ada 8 jenis Mbak. 8 jenis? 8 jenis anggur-angguran. Dan anggur-angguran itu ada yang buahnya kecil-kecil, dan di sana itu ada yang besar-besar buahnya. Tapi tidak semua Tentrastigma bisa terjangkit Rafflesia dari spora obliga ya? Tadi. Dan dia karena sifatnya parasit, sebenarnya dia kan ngeganggu si inangnya. Bener. Kan? Nah, dari itu setiap mekar itu di masing-masing inang itu belum pasti bakal mengurangi umur si inang tersebut karena dia bakal berlubang. Oh, sampai coak gitu ya? Seperti kutil kan. Kutil. Makanya di Raplesia itu ada 4 fase. Kopula tuh yang waktu kopula baru muncul, nanti aku kirim. Bracta. Bracta parigon, terus baru perigon baru mekar. Nah, kalau dibayangkan Mbak, dari awal dia muncul sampai dia ke perigon itu 9 bulan. Lama ya. Nah, tapi dari kopula itu bisa bertahun-tahun. Karena banyak temuan Paulidin dari pertama muncul udah diganggu satwa. Nah, jadi begitu dia perigon itu sebenarnya tinggal ngitung minggu. Ternyata zaman dulu aku main bola. Ada hama-hama ya kayak saya hamanya ternyata dulu. Terus dari perigon itu tinggal ngitung minggu. Seminggu. Terus dari mekar perigon itu 7 hari. Tapi yang kami rekomendasi sampai hari kelima. Yang lebih bagusnya lagi hari ketiga karena cenderung tidak bau lagi dan bunganya lebih bagus. Lebih bagusnya. Tapi kalau dari tadi kan yang udah diakui sebenarnya ada berapa spesies tadi? 5 ya. Tapi sebenarnya pernah nggak nemu dari 5 ini ada yang beda nih, tapi belum deskripsiin. Ada sekitar kalau saya nggak salah 3. Itu apa yang uniknya? Satu dia putih. Warnanya putih. Yang kedua itu sama putih juga tapi cawannya lebih lebar. Yang ketiga oranye dan cawannya lebih kecil. Ini kayak rebung bentuknya. Tapi kalau dari dekat kayak apa? Kayak sawi. Ini ada rebung isi sawi. Ini nih atasnya spadixnya masih kecil. Jadi kita sebenarnya kayak ada tahapan ya tadi ya, kita lihat ya. Yang masih kecil, terus yang tadi masih jadi rebung tuh di sana masih kecil banget. Ini, terus yang itu yang masih kuncup, sama yang tadi yang udah mau mulai mekar. Kita besok balik lagi nggak lihat mekar fullnya? Balik lagi dong. Kalau belum nyium baunya belum afdol, soalnya ini belum berbau nih. Sekarang kita udah 2 jam setelah pertama kali kita kesini. Ini kelihatan ya, udah agak kebuka. Tuh. Walaupun ini belum sempurna ya. Ya Pak Holidin ya, belum sempurna ya. Nanti masih bisa
sampai kebuka banget. Terus yang paling berasa itu ya wanginya. Bukan wangi, wanginya bau kayak bangkai tikus gitu, kayak bau bangkai tikus, tapi hilang timbul. Terus ini kalau mekar sempurna kira-kira tuh dari jam 12 tadi, jam 12 siang itu biasanya 8 jam. Jadi jam 8 malam, cuman mungkin kalau jam 8 malam nanti kita ngambil gambarnya nggak bagus, jadi mungkin kita coba besok pagi, kita pengen lihat yang bener-bener kebukanya kayak apa gitu. Kalau besok pagi masih ya Pak Oli? Masih. Dia layunya kapan Pak biasanya? Dia layunya masih lama, Bu. Cuman nanti kondisi ini memang kondisi Amorphopalusnya kalau nanti sudah mekar sempurna itu dia kembali seperti arus balik tadi, seperti agak ketutup lagi, mulai mekar, kuncup lagi gitu ya. ya, jadi kondisi baliknya itu sama kayak tadi kondisi mekarnya. Ini merah marun banget gitu. Bau Ya? Baunya hilang timbul gitu. Halo. Bener kan, Mbak? Nanti harus buktiin yang Rafflesia. Rafflesia baunya gimana? Beda lagi? Beda. Tapi nggak separah. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu kapan infonya bisa follow ya. Iya. Bisa follow, nanti kita taruh di sini nih. Jadi bisa tahu, atau nanti bikin grup aja kali mekar. Atau nanti kita umumin di Potek kalau mau mekar. Bener tuh. Gimana? Potek udah banyak subscribernya. Ya, harapannya pengennya nih tempatnya jadi seperti apa ke depannya gitu. Ya, sebetulnya gini, kita kan konsepnya konservasi ya. Tapi di dalam ruang lingkup konservasi, supaya konservasi ini bisa berjalan dan bisa tumbuh, kami juga bisa, dalam artian bisa hidup di sini itu. Jadi kami punya harapan ingin katakanlah bahasanya membangun ya di sini. Di samping konservasi juga ada. Jadi ada semacam ketika bunga nggak ada yang mekar, mungkin orang bisa ada yang dilihat yang lainnya. Selama ini swadana ya Pak Oli ya? Iya, swadaya keluarga. Alhamdulillah dari pengunjung-pengunjung yang datang itu ada juga mereka menyisikan rezeki buat kita kan, ya, misalnya buat bantu-bantu keperluan sehari-hari gitu. Oke, Sobat Potek, kita kembali lagi besok, jadi jangan kemana-mana. Mau bangkai kan lain suka. Jam berapa? Sekarang kita jam 6 ya, hampir jam 6. Masih di sini ya. Ini Nih, taman konservasi. para penunggu bunga mekar nih. Ada yang jongkok kayak nih. Ngapain Mas? Nunggu timeline. nunggu timeline. Lama-lama ini ya, baunya tuh nanti ya. Oke, Sobat Potek, tadi rencana awal aku bilang kita mau kembali lagi besok hari untuk ngelihat full mekarnya. Cuman tadi kan infonya jam 8 tuh sebenarnya udah mekar. Terus aku dari tadi di sini ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, akhirnya malah jadinya kepalang jam 8. Jadi ini sekarang kalian bisa lihat bentuk kalau misalnya lagi mekar sempurna tuh kayak gini gitu. Ya, jadi ini mekar, terus baunya lebih intens daripada yang tadi. Kalau tadi kan hilang timbul, sekarang keciumnya terus-terusan gitu ya. Gitu, ternyata mekarnya fullnya malam-malam ya. Buat Sobat Potek juga udah tinggal di Indonesia, suka aroid, masa belum pernah lihat sih mekarnya si Amorphophallus titanum ini. Sayang banget kalau sampai kesempatan itu dilewatkan. Sementara orang-orang kalau di luar negeri tuh kalau botanical gardennya lagi mekar nih, si bunga bangkainya ini loh pasti rame banget. Jadi kalian coba sempatin waktu untuk kesini, terus bisa hubungi langsung ke Pak Holidin atau ke teman-teman pecinta puspa langka si Amorphophallus titanium ini. Oke? Terus juga mungkin lebih seru kalau nanti kita open trip bareng-bareng lihat ini, karena aku juga kepengen ngelihat si Rafflesia nih, belum kesampaian. Sekarang baru punya kesempatan buat ngelihat si Amorphophallus aja. Oke? Ya udah, gitu aja dari Bengkulu.
Jangan lupa subscribe, like, dan di komen ya di videonya. Bye. Semoga terhibur.